Puncaknya angin timur laut dan pengaruh sirkulasi luar Taifun Nangka, hujan lebat akan terus turun di utara Taiwan. Hantaman hujan deras semalaman di Yilan membuat sebagian tempat tergenang banjir. Biro Cuaca Pusat CWB pada tanggal 13 pagi mengeluarkan peringatan hujan lebat lokal di utara Taiwan dan Yilan. 像是在宜花、还有基隆北海岸跟新北山区这些地方，造成比较持续性的一些降雨，并且不排除可能有大雨或是豪雨的发生。 Statistik CWB menunjukkan dari tanggal 13 dini hari hingga pukul 10 pagi, curah hujan tertinggi di Taiwan berada di stasiun Yuanshan sebanyak 144,5 mm. Kawasan lain seperti Yilan, Shuanglianpi, dan Ruifang juga memiliki curah hujan di atas 100 mm. Meskipun hujan beruntun membuat Waduk Feichui menerima 8 juta metrik ton air dan membuat permukaan air naik 1 hingga 2 meter, tetapi hujan tidak turun di kawasan Miaoli ke selatan. Persediaan air Waduk Mingte tinggal 20%. Situasi kekurangan air mulai mencekam. Kementerian Ekonomi akan mengadakan pembahasan pada Rabu siang. Rapat ini akan membahas tentang cakupan dan pengurangan tekanan air. Sementara Badan Sumber Daya Air WRA menegaskan rapat akan berfokus pada kestabilan pasokan air untuk industri dan masyarakat, serta persiapan menghadapi masa tanam kedua untuk wilayah Taichung ke utara. Tentara Pembebas Rakyat Tiongkok kembali mengadakan latihan militer dengan rudal asli pada 13 hingga 17 Oktober di perairan timur Semenanjung Kulai, Provinsi Fujian. Lingkup latihan mencapai perairan Hongyu dan Hengyu. Untuk itu meminta personel dan nelayan di area siaga tersebut untuk evakuasi. Semenanjung Kulai di selatan Provinsi Fujian terletak di barat daya selat Taiwan dan berjarak kurang dari 71 km dari Kinmen. Selain itu, pesawat militer juga terus mengganggu Taiwan pada tanggal 12 pagi. Terduga pesawat pengintai Win-9 juga muncul di wilayah udara barat daya dan pesawat pengintai dini KJ-500 terbang ke utara menuju lokasi sensitif Kinmen. 古雷半岛它虽然说离金门稍微近一点，但是它的军演的性质是战术性的。 Para pakar berpendapat bahwa tidak ada hubungan langsung antara latihan militer Kulai dan penerbangan KJ-500. Meskipun dekat dengan Kinmen, tetapi taktik operasi bersifat pertahanan. Pakar juga menunjukkan karakteristik budaya militer Partai Komunis Tiongkok PKT adalah 70% politik dengan 30% militer. Penyiaran latihan militer bermotif untuk menindaki politik yang ditargetkan. Penggemar militer juga menemukan kapal induk USS Ronald Reagan sedang melewati Selat Malaka menuju Laut Cina Selatan. Hal ini diyakini berhubungan dengan latihan militer TPR. Media resmi CCTV Military Channel Tiongkok kembali merilis video latihan militer TPR tentang pendaratan dan serangan pulau yang menunjukkan latihan gabungan tentara saat ini serentak berlangsung di wilayah Laut Fujian dan Guangdong. Latihan ini memperkenalkan proses pendaratan militer secara lengkap. Dari pemindaian tomografi, sel kanker telah tersebar dari usus besar hingga ke hati, paru-paru, dan ovarium. Wanita berusia 40-an tahun di Kaohsiung menemukan benjolan di sekitar pusar dan berobat ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dia mengalami metastatis kanker usus. Meskipun segera diobati, namun pasien akhirnya meninggal dunia. Statistik Badan Kesehatan Nasional menunjukkan lebih 10.000 orang menderita kanker usus besar setiap tahun dengan lebih 5.000 kematian. Tetapi jika terdeteksi dini, kanker kolon memiliki tingkat kesembuhan di atas 90%. Jika ada kelainan frekuensi, bentuk, dan warna tinja BAB atau penurunan berat badan yang tidak jelas yang kesemuanya merupakan gejala kanker kolon, harus segera melakukan pemeriksaan medis. Festival musik Taroko akan digelar pada tanggal 24. Hampir semua wisatawan menghentikan langkah dan menikmati alunan musik Mozart Serenade yang dibawakan orkestra di alam bebas pada acara pembukaan. Festival musik Taroko telah memasuki tahun ke-19 pada tahun ini. Terpengaruh oleh pandemi, musisi Kanada Mas Julian tidak dapat hadir di Taiwan. Acara menampilkan permainan solo pangeran piano Eric Chen bersama bariton terkenal Korea Selatan Ir Hun Jung dan soprano Taiwan Jiang Qizhen serta orkestra Taipei Philharmonic. Selain itu, mulai tanggal 16, jembatan gantung Sanyue akan dibatasi 50 orang per gelombang. Pengontrolan lantas akan diterapkan pada tanggal 24. Untuk itu, otoritas setempat menyarankan pengunjung untuk naik bus antar jemput di stasiun kereta Xinchen. Waktu dibagi menjadi tengah 10 hingga tengah 11 untuk pergi dan tengah 12 hingga jam setengah 1 siang untuk pulang. Untuk sore dimulai dari jam 1 hingga jam 2 dan perjalanan pulang pada tengah 5 hingga tengah 6 sore. Waktu serang kereta sekitar 10 menit.